Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Minggu, 4 Mei 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 21 ayat 1-19, restorasi dan panggilan pelayanan melalui kasih Kristus. Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes bab 21 ayat 17, firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 21 ayat 1-19 mengisahkan pertemuan Yesus yang bangkit dengan para murid di tepi Danau Tiberias. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali untuk memperkuat iman mereka dan memberikan arahan bagi misi mereka selanjutnya. Para murid, termasuk Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya, kembali ke kehidupan sehari-hari mereka sebagai nelayan. Simon Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka yang lain berkata, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka pergi dan naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi para murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka menebarkannya dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Dan tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Setelah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Simon Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus bertanya lagi untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus berkata kepada Petrus, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Perikop ini mengajarkan beberapa hal penting. 1. Kasih dan pengampunan. Yesus menunjukkan kasih dan pengampunannya kepada Petrus, meskipun Petrus telah menyangkalnya 3 kali. Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menyatakan kasihnya 3 kali. Memulihkan hubungan mereka dan memberi Petrus tanggung jawab untuk menggembalakan domba-dombanya. 2. Panggilan pelayanan. Yesus memanggil Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, yang merupakan simbol dari tanggung jawab untuk memimpin dan melayani jemaat. Panggilan ini mengingatkan kita akan pentingnya pelayanan dan pengabdian kepada sesama. 3. Mengikuti Yesus. Yesus mengundang Petrus untuk mengikutinya, bahkan sampai kepada kematian yang memuliakan Allah. Ini mengajarkan kita tentang komitmen dan kesetiaan dalam mengikuti Yesus,
serta siap untuk menghadapi tantangan dan penderitaan dalam pelayanan kita. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Menyatakan kasih kepada Yesus. Renungkan sejauh mana kita menyatakan kasih kita kepada Yesus. Apakah kita menunjukkan kasih kita melalui tindakan dan kata-kata kita? 2. Menerima pengampunan Tuhan. Evaluasi sejauh mana kita menerima pengampunan Tuhan dan memaafkan diri kita sendiri atas kesalahan yang telah kita buat. Apakah kita merasa dikuatkan oleh kasih dan pengampunan Tuhan? 3. Melayani dengan kasih. Bagaimana kita bisa melayani dengan kasih dan pengabdian? Apakah kita memperhatikan kebutuhan sesama dan siap untuk membantu mereka dalam keadaan sulit? 4. Mengikuti panggilan Yesus. Renungkan bagaimana kita bisa lebih setia dalam mengikuti panggilan Yesus. Apakah kita siap untuk mengikutinya bahkan dalam situasi yang sulit dan menantang? 5. Menjadi pemimpin yang menggembalakan. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang menggembalakan domba-domba Tuhan? Apakah kita memimpin dengan kasih, kesabaran, dan pengabdian kepada jemaat? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam menyatakan kasih kepada Yesus, menerima pengampunannya, dan melayani dengan kasih dan pengabdian kepada sesama. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan dan memuliakan namanya di dunia. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, serta klik tanda lonceng dan like YouTube Rifai Alwan untuk inspirasi harian lainnya.